Oke, guys, lagu ketiga, ready? Ready, let's go. 1, 2, 3, ayo. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu
Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Tuhan Yesus itu baik, amin. Sore hari ini saya ingin percaya Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini sudah membawa hati, sudah membawa penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Oleh sebab itu, sore hari ini saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan buka ibadah ini di dalam doa. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami sore hari ini. Kami rindu berdiam dan menikmati hadirat Tuhan di bait kudus-Mu. Biarlah Engkau beracara Tuhan di dalam ibadah kami. Biarlah manis setiap pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Semuanya manis Engkau dengar Bapa. Kami rindu membawa pujian kami yang terbaik bagi Tuhan sebab kami tahu Engkau layak menerima semuanya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Bagimu Tuhan, sama-sama katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup ya Allahku. Kami mau bermazmur bagimu Tuhan, bermazmur bagimu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan
kepadamu Tuhan. Biarlah manis kau dengar. Amin, amin. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi dengan sungguh katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dengan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis engkau dengar pujianku Tuhan, biar berkenan padamu. Kami bersyukur Kami bawa pujian, kami menyembahmu, Bapa yang baik, Bapa yang setia, bersama kami seumur hidup kami mau menyembahmu, Yesus. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami datang bawa pujian penyembahan kami. Biarlah manis engkau dengar Tuhan. Kau dahsyat Kami sembah Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak. Terima pujian kami, Yesus, selamanya. Kami mau tinggikan Tuhan.
Tuhan. Haleluya. Dimuliakan, diagungkan selamanya. Amin. Nyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Puaskan setiap jiwa yang rindu akan Engkau. Kami buka hati menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan. Kami rindu mengalami pribadi-Mu. Kami rindu mengalami pribadi-Mu. Amin. 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 Haleluya. Biarlah manis Engkau dengar pujianku, biar berkenan padamu. Penyembahan kami Tuhan tertuju padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang menyembah-Mu sebab kami tahu hanya Engkau Allah yang layak terima pujian penyembahan kami. Kami bangga punya Tuhan Yesus. Tuhan yang hidup, Tuhan yang setia bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, amin. Sore hari ini kami mau menyatakan mengikuti Yesus adalah sesuatu yang menyukakan hati kami. Dan mengiring-Mu Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kami. Kami tahu anugerah-Mu yang memampukan kami untuk terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, amin. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Lebih lagi katakan, ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Mari lebih lagi katakan pada Tuhan.
memberkati kami Tuhan. Engkau mengiring Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sore hari ini Tuhan kami mau lebih lagi bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Kami mau lebih lagi mengangkat pujian kami meninggikan Tuhan. Sebab kami tahu hari ini adalah harinya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang sudah siap meninggikan Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Shalom. 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 Tuhan Yesus itu baik, amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus kita. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersuka cita. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita katakan hari ini harinya Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam, katakan bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita katakan bersuka di dalam Tuhan, bersuka, katakan bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka. Mari kita rayakan kebaikan Tuhan, rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Amin. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak bersuka. Amin. Di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Katakan bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Mari kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus kita. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Kami mau bersuka cita dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin. Bersuka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, hari ini adalah harinya Tuhan. Amin. Kita tetap bersuka cita karena Tuhan, amin. Bukan karena keadaan kita, tapi karena Tuhan kita tetap Tuhan yang baik. Haleluya. Sore hari ini lebih lagi kita bersuka dalam hadirat Tuhan. Kita serukan nama Tuhan, nama yang berkuasa, nama yang membebaskan kita. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dengan imanmu serukan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup. Saya mau dengar suara jemaat Tuhan, katakan serukan Namanya Yesus Tuhan Raja. katakan Dia luar biasa. Amin. Yesus nama Dia
raja segala raja, dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. GBO Ikumene, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, kami amini pujian kami Tuhan. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama, nama yang menyembuhkan kami, nama yang membebaskan kami. Amin. Haleluya. Ada sukacita di tempat ini Tuhan. Sama-sama katakan, serukan namanya, Tuhan Raja. segala kuasa tunduk dalam nama Yesus. Amin. Dia Allah yang luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya, yang luar biasa. Oh, amin. Mulia, Yesus nama di atas segala. Serukan dengan imanmu, Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Haleluya. Haleluya, berikan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus kita. Nama Tuhan ditinggikan di atas pujian kita, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Untuk minggu ini saya persilakan kepada pelayan yang melayani. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBO Ikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan mengenai doktrin pembenaran. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, ajaran sesat apakah yang bertentangan dengan Alkitab tentang pembenaran? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Ajaran Yudaisme yang mengajarkan bahwa manusia diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Mari baca bersama-sama ayatnya dalam Galatia pasal 2 ayat 16. 3, 2, 1. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Demikian katekismus minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang membawa anak kecil bisa dibawa ke lantai 1 ke ruang Daud untuk dilayani oleh guru-guru sekolah minggu. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Biarlah kami orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi
segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Saya rindu jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Aku mengasihi. Nyanyikan dengan segenap hatimu, katakan. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari bangkit berdiri, sama-sama nyatakan pujian ini. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Mari tunduk kepala kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang dalam kerajaan surga, sore hari ini kami datang menaikkan pujian penyembahan syukur kami di hadapan-Mu. Kami sudah menaikkan pujian dan kami yakin tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami pribadi demi pribadi. Urapi setiap kami yang ada di tempat ini dan berbicaralah melalui hati kami, melalui firman Tuhan yang disampaikan, sehingga pulang kami menjadi pribadi yang berbeda. Ada sesuatu yang dibukakan sehingga kami menangkap apa pesan Tuhan sore hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, biar menggunakan bahasa yang sederhana sehingga jemaat-Mu mendengar, dapat mengerti dan membawa pulang pesan Tuhan. Ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Lebih keras lagi, shalom. Baik, kita masuk di minggu yang keempat di bulan Juli ini. Dan tema khotbah kita sore hari ini adalah menyangkal diri dan memikul salib. Boleh sama-sama kita katakan 3, 2, 1. Menyangkal diri dan memikul salib. Berapa banyak kita sebagai orang Kristen yang seringkali kita punya mindset, punya pandangan bahwa mengikut Tuhan itu bakalan enak. Ya, datang ke gereja, sakit pinggang,
tumpang tangan sembuh. Ya, nggak perlu dokter. Ya, nggak perlu ke rumah sakit. Lalu kemudian kita aja berpikir jadi orang Kristen itu enak ya. Sedikit berkat. Hidupnya akan lancar. Ya. Kaya raya. Tanya ada slogannya kan. Kecil bahagia, besar kaya raya, mati masuk surga. Nah, tanya orang Kristen seperti itu. Tapi kalau nanti kita belajar apa yang Yesus katakan sepertinya upside down atau sebenarnya berbanding terbalik dengan apa yang Yesus katakan. Mari kita buka bersama-sama dalam Lukas 9 ayat 23. Semuanya ada 3 ayat yang kita baca, tapi saya akan batasi kita sore hari ini dari dalam Lukas 9 ayat 23. Dan saya jemput jemaat Tuhan dengan hormat untuk bangkit berdiri agar kita menghormati firman Tuhan. Kita membacakannya secara bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. Oh sudah ada di atas ya. Kalau berarti sudah ketemu. Baik, kita sama membaca 3, 2, 1. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, inilah kenyataannya dan fakta saat kita mengikuti Yesus. Ya, ternyata mengikuti Yesus dikatakan di sana ada 3 hal. Dan 3 hal ini seringkali hamba Tuhan menyatukan ketiga hal. Yaitu pertama apa? Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Tapi saya kira dan percaya kenapa Tuhan Yesus mengatakan 3 hal ini? Menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikuti Yesus. Ada perbedaan di antara ketiga hal ini dan kita akan belajar bersama-sama. Beserta nanti kita lihat contoh kasusnya. Ada orang yang berani melakukan itu, ada orang yang tidak berani melakukan itu. Yang pertama kita belajar tentang apa itu menyangkal diri. Nah menyangkal diri yang saya sudah beritahukan, sebenarnya menyangkal sebenarnya adalah sebuah keputusan. Sama-sama katakan keputusan. Keputusan yang lahir dari kesadaran hati kita, dari pikiran kita, dari motivasi kita, dari yang kemudian akan terlihat dalam perbuatan kita. Jadi kalau kita tanya apa itu menyangkal, itu sebenarnya sebuah keputusan. Nah keputusan ini melahirkan perbuatan yang kita sering dengan kata tidak. Sama-sama katakan tidak. Jadi menyangkal ini seperti kita berkata tidak terhadap sesuatu. Bapak Ibu waktu mungkin pernah dengar cerita tentang Petrus. Petrus waktu menyangkal Yesus ditanya, kamu perasaan bersama-sama dengan Yesus deh. Terus Petrus berkata, tidak, aku tidak kenal dia. 2 kali Petrus pindah dikatakan, kamu serombongan sama Yesus. Terus dia berkata apa lagi? Tidak. Dan begitu jika sampai 3 kali lalu dikatakan, engkau menyangkal aku 3 kali. Sebelum ayam berkokok. Jadi kata menyangkal sangat identik dengan kata tidak. Bapak Ibu, saya kalau jalan-jalan, saya juga sering menyangkal diri. Karena dikatain, Bapak ganteng ya? Oh saya bilang tidak, itu fitnah. Gitu ya. Bapak mirip Deddy Corbuzier ya? Saya bilang tidak juga. Deddy Corbuzier ininya lancip, saya agak ngotak sedikit ya. Gitu. Jadi, nah, artinya berkata tidak. Nah pertanyaannya selanjutnya, berkata tidak terhadap apa? Nah saya menemukan ternyata kita berkata tidak terhadap keinginan atau kepentingan diri sendiri. Oh kalau begitu orang Kristen nggak boleh dong punya keinginan. Sabar. Berkata tidak terhadap kepentingan diri sendiri, keinginan diri sendiri, bukan berarti kita hidup membenci diri sendiri. Saya benci diri saya karena terlalu tampan. Enggak. Ya. Atau saya benci diri saya. Ya. Menghilangkan identitas diri, bukan itu. Menyangkal diri bukan menghilangkan identitas diri. Menyangkal diri juga bukan berarti kita kemudian mengabaikan apa yang menjadi keinginan kebutuhan kita. Bukan berarti juga menyangkal diri nggak bisa menikmati hidup. Bukan juga nggak boleh berhasil. Bukan juga nggak boleh punya cita-cita atau visi ke depan. Bukan itu. Ya. Bapak Ibu juga jangan salah. Menyangkal diri bukan berarti kita menjadi people pleaser. Tahu people pleaser ya? Yang mau menyenangkan semua orang. Itu bukan menyangkal diri. Itu namanya mati berdiri. Karena mau menyenangkan semua
Orang bayangkan orang jahat, orang baik disenangkan, gak bisa, gak akan ketemu. Itu juga bukan menyangkal diri. Lalu kapan kita berkata tidak terhadap keinginan diri sendiri? Ya, kan tadi saya katakan menyangkal diri adalah berani berkata tidak. Terhadap apa? Terhadap keinginan diri sendiri. Lalu Bapak tadi katakan kita tetap boleh punya keinginan. Lalu keinginan seperti apa yang harus kita sangkal? Dan kita ketemukan bahwa keinginan atau kepentingan diri apa yang harus disangkal? Saya mau kasih tahu, bukan setiap keinginan tetapi setiap kebutuhan atau keinginan yang berlawanan dengan kehendak Allah. Itu yang harus kita berani berkata tidak. Yang mengerti katakan amin. Ya. Bapak Ibu, kalau semua keinginan kebutuhan kita berkata tidak, Pak saya mau minum. Tidak, sangkal dirimu. Oh puasa terus kita sepanjang hidup. Ya. Tidak semua kebutuhan atau keinginan kita harus sangkali. Tetapi kebutuhan keinginan yang berlawanan dengan kehendak Allah, berlawanan dengan apa yang menjadi keinginan Kristus dalam kehidupan kita, disitulah kita harus berani berkata tidak. Dan saat kita berkata tidak, itulah saat kita menyangkal diri. Yang mengerti katakan amin. Ya, halo. Makanya secara sederhana, sebenarnya menyangkal diri adalah secara sadar kita menolak diri sendiri untuk menjadi penentu hidup kita. Kita membiarkan oknum yang lain yang namanya Tuhan Yesus Kristus untuk menentukan arah hidup kita. Dengan cara apa? Setiap kali ada keinginan kebutuhan kita yang bertabrakan dengan kehendak Yesus, maka kita harus berani berkata tidak, itu menyangkal diri. Nah permasalahannya begini, Bapak Ibu kalau keinginannya sendiri bisa tahu kan? Betul atau tidak? Halo? Kalau keinginannya sendiri bisa tahu? Kan bisa tanya sama diri sendiri, saya butuh apa ya hari ini ya? Saya ingin apa? Ya kan? Apalagi ada lagunya. Aku ingin begini, aku ingin itu banyak. Semua dapat dikabulkan. Gak ada yang menyanyi nih. Gak pernah lihat Doraemon. Ya. Yang kucing itu gak pernah lihat. Yang sukanya dorayaki. Nah beda umur kali ya. Bapak Ibu, saya mau beritahu. Ya, kita menolak diri kita untuk menjadi penentu hidup kita. Ya. Jadi apa keinginan kita yang berlawanan, sangkali itu. Ya. Atau dengan kata lain dikatakan begini, menyangkal diri berarti berani berkata, aku tetap memiliki keinginan, aku tetap memiliki kebutuhan, aku tetap memiliki rencana, tetapi ketika semuanya berbenturan dengan kehendak Allah, saya harus mengalah. Tuhan yang harus menang. Yang mengerti katakan amin. Itu artinya kita menyangkal diri. Ya. Sekali lagi, saat kepentingan kita berlawanan dengan kehendak Allah, menyangkal diri. Nah pertanyaan kan tadi muncul lagi. Apa sih? Kita sudah tahu keinginan kita. Lalu apa kehendak Allah? Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3 jelas sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Karena inilah kehendak Allah. Pengudusan. Tahu kehendak Allah apa? Pengudusan. Jadi Allah mau kita hidup dalam kekudusan. Nah kalau kita tarik kembali dari apa yang kita bicarakan berarti kita bisa tahu. Segala sesuatu yang membuat kita hidup dalam ketidakkudusan, engkau harus berani berkata Berani berkata ya. Kalau kita sering nonton film porno, melanggar kekudusan kah tidak? Berani gak berkata tidak? Halo? Yang sering judol itu melanggar gak? Kekudusan kita? Iya. Dari judol 10.000, 100.000, 1 juta, 50 juta, lama-lama rumah pun habis. Betul atau betul? Ya. Halo? Ini prinsip. Allah mau kita kudus, berarti saat kita berkata kita mau menyangkal diri, kita mau berkata tidak setiap kali ada yang membuat kita tidak hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kenapa kita harus seperti itu?
Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Aku ini siapa? Tuhan Yesus, Bapa di sorga. Dia berkata, kuduslah kamu supaya kamu seperti aku juga yang adalah kudus. Artinya pengudusan kita adalah proses kita menuju semakin serupa dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Sekali lagi, ternyata pengudusan kita supaya kita semakin serupa seperti Kristus. Karena 1 Petrus berkata, kamu harus kudus seperti aku. Makanya kita berani menyangkal berkata tidak terhadap segala sesuatu yang membuat kita menjadi tidak kudus. Ya. Kehendak Allah dalam hidup kita sudah jelas. Ya. Ini prinsip. Walaupun tadi 1 Tesalonika 4 berbicara tentang kekudusan seksual dan cara hidup orang percaya, tetapi prinsipnya tetap sama. Kehendak Allah adalah pengudusan. Makanya pengudusan dapat dipahami bahwa itu adalah proses Allah membentuk hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Makanya dengar baik. Menyangkal diri itu bukan hanya sekedar menghindari perbuatan jahat. Ya. Makanya jangan hanya bertanya apakah ini dosa atau tidak, bukan. Ya. Bukan itu. Karena tadi konsepnya adalah keserupaan dengan Kristus tidak akan terjadi tanpa pengudusan, maka pengudusan selalu terkait dengan erat apa yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Ya. Makanya dengar baik, tujuan menyangkal diri bukan hanya untuk menghilangkan sifat buruk, kelakuan buruk kita. Tetapi memberi ruang supaya karakter Kristus tumbuh dalam hidup kita. Makanya ada lagunya kan, engkau semakin bertambah, aku semakin berkurang. Semakin bertambah, Yesus semakin bertambah, aku semakin berkurang. Supaya karakter Kristus tumbuh. Ya. Makanya jadi pertanyaannya bukan apakah ini dosa. Pak, ciuman dosa kah tidak? Ada yang bertanya begitu sama saya. Pegangan tangan dosa kah tidak? Saya mau kasih tahu, kalau ciumanmu itu tidak bikin kamu semakin serupa dengan Kristus, malah semakin serupa dengan Lucifer, jangan ciuman. Bagaimana itu modelnya Pak? Ya, ciuman momen-momen tertentu. Ya, kalau ulang tahun itu pun dengan catatan orang tuanya sudah tahu, kedua orang tua sudah setuju. Pegangan tangan boleh nggak? Boleh, sepanjang menyangkut keamanan diri, menyeberang. Ya kan? Tapi jangan juga setiap jalan nyebrang. Kenapa digandeng terus tangannya? Menyeberang Pak. Padahal di gereja Ji. Lepas-lepas mitu. Halo? Ya. Sekali lagi saya katakan. Pertanyaannya bukan apa ini lagi dosa. Tapi apakah setiap keputusan kita itu membuat kita semakin serupa dengan Kristus atau tidak? Nanti kita akan belajar studi kasus. Mudah bagi kita untuk menolak sesuatu yang salah dengan yang benar. Saya todong. Bapak di sini mau merampok bank atau ke gereja? Mana yang dipilih? Pasti ke gereja. Karena jelas-jelas merampok bank salah. Tapi bagaimana seandainya kita dihadapkan dengan dua pilihan yang sama-sama baiknya? Ayo. Nanti kita akan sampai ke situ. Tapi itulah pengertian dari menyangkal diri. Ingat sekali lagi, menyangkal diri terkait dengan pengudusan kita. Dan pengudusan kita terkait dengan bagaimana karakter kita bisa semakin serupa dengan Kristus. Makanya saya mau kasih tahu lebih dalam lagi. Bukan cuma sekedar ini boleh atau tidak boleh. Tetapi apapun yang kita lakukan, mau nggak yang kita lakukan itu mencerminkan Kristus. Supaya Kristus semakin bertambah dan kita semakin berkurang. Ya setuju katakan amin. Yang kedua, memikul salib. Memikul salib, kan tadi kita ada sudah. Menyangkal diri adalah keputusan. Setiap kali kita mengeluarkan keputusan dalam kehidupan kita, maka selalu ada yang namanya konsekuensi. Sama-sama katakan konsekuensi. Nah, kalau kita sudah memutuskan sesuatu, kita harus siap dengan konsekuensinya. Yang setuju katakan amin. Saat kamu berani berkata tidak, untuk pacarmu yang selalu garepe-garepe itu, maka engkau siap untuk putus. Yang setuju katakan amin. Gak ada yang mau putus.
Kalau ada pacarmu sudah garape-garape, segera kasih putus cepat. Karena dia tidak sedang menjaga kudusanmu. Halo? Nggak ada yang amin. Dengarkan baik-baik. Selalu ada konsekuensi dari apa yang kita putuskan. Kalau kamu memutuskan bahwa hidupmu menjaga kekudusan dari cara bicaramu, maka waktu main game hati-hati, jangan juga binatang semua keluar. Betul atau tidak? Kalau kita punya keputusan untuk kita memiliki handphone yang kudus, hapus itu histori nonton film pornomu. Pindahkan itu komputer di dalam ruangan kamarmu, pindahkan keluar supaya orang bisa lihat kau sedang buka apa. Kalau kita berkomitmen untuk hidup kudus, ya, untuk kemudian kita melayani Tuhan dengan baik, miliki komitmen waktu. Ya. Itu semua adalah konsekuensi dari keputusan kita untuk berani berkata tidak terhadap segala sesuatu yang mencemarkan kehidupan kita, yang membuat kita tidak kudus di hadapan Allah. Ya. Bapak Ibu harus mengerti. Konsekuensi menyangkal diri tidak pernah enak. Tidak pernah nyaman. Dari mana saya tahu? Bapak Ibu kalau jadi murid Tuhan Yesus, waktu Lukas 9 ini keluar, Yesus ngomong, kalau kamu mengikut aku, kamu harus menyangkal diri, konsekuensinya setelah menyangkal diri adalah memikul salib. Bapak Ibu tahu, kalau saya bilang salib hari ini, pikiran kita adalah kemenangan. Betul atau tidak? Pikiran kita adalah Yesus sudah bangkit. Kita menang oleh bilurnya, kita sembuh dan lain sebagainya. Waktu itu Yesus belum bangkit. Waktu itu kalau orang bilang salib, itu artinya penderitaan. Itu artinya enggak enak. Betul atau tidak? Kalau kita jadi murid Yesus, Yesus ngomong begitu, kita kalau jadi murid Yesus, wow, berarti gue harus menderita dong. Berarti saya harus tahan malu. Berarti konsekuensinya ini enggak main-main. Ini konsekuensinya berat sekali. Ya beda kalau kita zaman sekarang kita bilang salib di mana-mana lambang salib itu sangat ditinggikan. Kita dipatahin patah salib dihina-hina atau apa kita mah udah marah. Tapi zaman itu kalau kita bicara tentang salib, mohon maaf, itu pure penderitaan. Tidak ada sesuatu yang baik di dalam salib itu. Dan Yesus waktu ngomong, kamu wajib memikul salibmu setiap hari. Beda loh, vibes-nya beda dengan yang sekarang kita tahu tentang itu. Harus ingat. Salib itu penderita, tapi penderitaan belum tentu sah. Saya ulangi lagi, salib itu penderita. Kenapa kalau bagian menderita kurang keras suaranya kak? Halo? Nggak suka menderita-menderita? Saya mau kasih tahu, Tim Keller dalam bukunya mengatakan bahwa penderitaan adalah salah satu cara supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Makanya saya sedang mempersiapkan jemaat Tuhan datang di tempat ini, engkau merengkuh penderitaan supaya semakin serupa dengan Kristus. Yang mengerti katakan amin. Makanya kalau dibilang kata menderita keras-keras juga aminnya. Amin. Begitu. Salib adalah penderitaan belum tentu sah. Pak, saya sudah menyangkal diri, saya puasa Pak. 3 hari 3 malam saya tidak makan dan tidak minum. Saya kurangi nongkrongku. Wih luar biasa. Iya Pak, supaya saya hemat uang, mau belikan pacarku hadiah ulang tahun. Penderitaan kah bukan? Bukan. Makanya di ayat 24 Yesus berkata begini, barang siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Barang siapa yang kehilangan nyawanya, ada kata karena aku, ia akan mendapatkannya. Jadi semua alasan menyangkal diri, semua alasan engkau memikul salib harus karena Yesus. Jadi kalau kamu puasa 3 hari 3 malam, ternyata buat nabung belikan pacarmu hadiah, itu bukan salib. Itu namanya kamu sedang jatuh cinta. Enggak ada hubungannya dengan salib. Bapak-bapak, ibu-ibu, kerja keras di luar rumah, banting tulang, ya banting tante, banting tulang, ya hanya orang Batak yang mengerti. Ya. Kalau tujuannya hanya untuk kasih makan orang di rumah, itu juga bukan memikul salib. Kalau tujuan kita adalah memuliakan Bapa di surga, itu baru salib yang mengerti katakan amin. Harus selalu ujungnya menuju kepada salib. Saya baru-baru ini kan kalau
Di FYP TikTok saya itu ada yang baru-baru ini kejadian. Ya, kita turut berduka, ada orang yang godong nyolong ayam. Dipukulin sampai meninggal. Kan kasihan ya. Tapi saya mau kasih tahu, itu juga bukan salib. Itu nyolong ayam. Itu tidak termasuk di dalam memikul salib. Dan dikatakan di sana, nanti saya akan lanjutkan. Kita studi kasus ya. Makanya ingat baik-baik, dikatakan di sana memikul salibnya. Nya huruf besar atau huruf kecil? Huruf kecil itu artinya kita semua punya salib sendiri-sendiri. Kenapa kita punya salib yang sendiri-sendiri? Kan saya katakan tadi, ingat ini sebuah kesatuan ya. Waktu kita menyangkal diri tiap-tiap orang itu beda-beda. Nanti kita akan contoh kasusnya. Kalau menyangkal dirinya beda-beda, maka konsekuensinya juga beda. Pikul salibnya juga beda. Enggak perlu disama-samakan. Salibnya kok kecil? Enggak perlu. Ya. Makanya kalau ada orang curhat, kau sih enggak jadi saya, kau enggak merasakan apa yang saya rasakan. Bahlul, salib orang beda-beda. Ya. Salib orang itu beda-beda. Karena kita punya area menyangkal diri juga beda-beda. Nanti kita akan sama-sama belajar contoh kasusnya. Ingat, pada saat kita menyangkal diri ada konsekuensi memikul salib. Dan memikul salib hanya bisa dikatakan memikul salib kalau itu semua terjadi arahnya harus kepada Yesus. Makanya dari ayat yang kita baca tadi dalam Lukas 9 dikatakan menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan yang terakhir mengikut aku. Kata mengikut aku artinya tujuannya dan penyebabnya dan motivasinya harus karena Yesus. Yang setuju katakan amin. Makanya ketiga hal itu nggak bisa dipisah. Itu suatu rangkaian. Ya. Arahnya harus kepada Kristus. Karena tadi saya katakan banyak orang menyangkal diri dan memikul salib. Tapi bukan arahnya kepada Kristus. Arahnya hanya ke pacarnya. Arahnya hanya untuk dirinya, egoisnya. Hanya untuk mengkasih masuk kesombongannya. Ada banyak. Tapi yang Yesus mau kita menyangkal diri, memikul salib. Untuk Yesus, yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu tahu nggak? Area mana dalam hidup kita yang seringkali kita sulit untuk menyangkal diri? Kita masuk studi kasusnya. Area mana dalam hidup kita yang paling susah kita menyangkal diri kita? Area mana? Saya mau kasih tahu, dengar baik. Area yang kau paling inginkan dalam hidupmu. Contoh, ada di sini yang sedang cari kerja? Hati-hati. Orang yang sedang cari kerja, begitu dikasih pekerjaan, begitu Tuhan minta, itu area yang paling sulit. Ini kejadian sama salah satu tokoh di Alkitab yang namanya Abraham. Abraham pengen banget punya anak. Begitu dia punya anak, Kejadian 22, ayat yang kedua berkata apa? Ambillah anakmu yang tunggal. Baru dikasih, minta disangkal. Baru dikasih, diminta untuk menyangkal di diri. Hati-hati. Area yang paling sering di mana kita sulit untuk menyangkal diri kita adalah area yang dulu kita harapkan sekali, lalu Tuhan kasih. Hati-hati, di situ area yang berbahaya. Ya. Siapa yang pengen kaya di sini? Saya juga pengen kaya. Tapi kalau Tuhan kasih kekayaan, hati-hati. Ada orang yang minta pekerjaan, tetapi sudah dia dapat pekerjaan, dia lupa Tuhan. Ada orang yang minta kekayaan, begitu dikasih kekayaan, dia lupa pelitnya minta ampun. Area di mana kita paling minta sama Tuhan, hati-hati area itulah yang sering kali sulit untuk kita menyangkal diri kita. Belajar dari Abraham. Abraham waktu dikatakan berikan Ishak, dia sudah minta, berpuluh-puluh tahun dia minta anak. Begitu Tuhan kasih, malah Tuhan mau minta. Dan puji Tuhannya, Abraham betul dia lakukan. Dia mau kasih Ishak, dia bawa ke gunung, dia siap untuk bunuh, untuk korbankan kepada Tuhan. Orang ini berhasil. Ya. Ada satu tokoh lagi yang kebalikan dari Abraham. Kalau nanti baca di dalam Lukas 18 ayat 22, ini berbicara tentang pemimpin yang kaya. Dia mencar pokoknya semua. Yesus bilang, ada satu lagi yang belum kau lakukan. Apa itu? Jualah seluruh hartamu, bagikan kepada orang miskin, lalu mengikut aku. Sama persis
sangkal dirimu di bagian harta, bagikan kepada orang, ikut aku. Apa yang terjadi dia dengan orang muda yang kaya ini? Dengan sedih hati, dia pulang, nggak ngikut Yesus. Bapak Ibu hati-hati, orang muda ini, saya mau tahu, tidak mencuri, tidak membunuh, menghormati orang tua, itu termasuk menyangkal diri nggak? Termasuk menyangkal diri. Tetapi ada area yang lain, dia nggak mau menyangkal dirinya. Apa? Dia menaruh rasa kepercayaan kepada hartanya. Kepada jabatannya sebagai pemimpin. Itu nanti ada banyak cerita mengenai orang kaya, mengenai pemimpin yang kaya ini. Ada di satu bagian dikatakan dia pemimpin, ada sebagian lain dia mengatakan orang yang kaya. Coba kita gabungkan keduanya. Udah kaya, pemimpin lagi. Tampan lagi kayak saya, kan begitu. Ya. Gimana dia mau kasih hartanya, lalu kemudian ikut Yesus. Ikut Yesus yang bukan siapa-siapa. Sementara dia adalah pemimpin. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan pilih-pilih area untuk engkau sangkali. Oh, pokoknya saya akan setia masalah keuangan. Tapi masalah waktu, kamu gak setia. Kamu gak mau menyangkal diri masalah waktu. Hobimu terus yang kau urusin. Main game terus dari pagi sampai pagi. Halo? Pokoknya saya akan memberi persepuluhan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi kau nggak mau pelayanan, disuruh pelayanan tidak mau terus. Tapi kan uangku sudah masuk. Iya, tapi juga waktumu belum masuk. Pilih-pilih. Pilih-pilih. Halo? Ya. Jangan pilih-pilih untuk menyangkal diri. Orang muda yang tadi pilih-pilih. Yang penting jangan kekayaanku deh. Yang lain boleh deh. Yang penting jangan sentuh yang ini Tuhan. Menyangkal diri jangan pilih-pilih. Lihat samping kiri kanan bilang jangan pilih-pilih. Makanya kan ada coach yang bagus dia ngomong begini. Kita itu semua itu pendosa. Cuman kita pilih-pilih dosa kita yang mana kita suka. Padahal Tuhan mau seluruh hidup kita supaya kita berani menyangkal diri. Halo? Betul atau tidak? Abraham. Dari hal yang dia inginkan. Dia paling sayang, saya yakin kalau kita jadi Abraham, kita akan sayang sekali sama anak ini. Nah Tuhan minta, dia berani kasih. Kebalikannya, orang muda yang kaya, Yesus minta supaya hartanya dia lepas dari hartanya, dia tidak mau. Nah sore hari ini, coba lihat. Kalau Roh Kudus tunjukkan sore hari ini kepada engkau satu persatu, kamu belum serahkan loh. Bagian yang ini. Saya tahu nak, kamu sudah pelayanan. Tapi ingat, kamu belum serahkan ini masalah hatimu, pacarmu masih beda agama. Saya tahu kamu setia masalah keuangan. Tapi itu loh, kamu belum berani mengampuni orang tuamu. Pilih-pilih. Hati-hati, jangan pilih-pilih. Yang setuju katakan amin. Jangan pilih-pilih. Serahkan. Kalau Tuhan minta itu, serahkan. Nah kadang-kala kita mudah memilih kalau pilihannya antara baik dan buruk. Seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita disuruh merampok bank sama ke gereja, sudah pasti kita semua mau ke gereja. Karena jelas-jelas merampok bank salah. Tapi bagaimana seandainya pilihan yang baik dan yang lebih baik. Ya. Loh, orang muda yang kaya ini juga dihadapkan dengan pilihan itu loh. Saya mau kasih tahu. Mengelola kekayaan baik atau tidak? Baik. Mengikut Yesus baik atau tidak? Baik. Disuruh memilih antara dua hal yang baik. Ngurus keluarga baik atau tidak? Halo? Baik atau tidak ngurus keluarga? Baik. Ke gereja baik atau tidak? Coba hari Minggu itu mau liburan atau ke gereja? Rohani sekali. Kok omong kosong ya kayaknya ya? Kadangkala kalau kamu tidak pernah liburan sama keluargamu, nggak apa-apa gerejanya online atau nanti di tempat tujuan wisata ke gereja. Yang harus kita tanya adalah motivasi. Kalau orang motivasinya benar, biar di hari Minggu, kita ini liburan loh, tapi kita pergi Sabtu, pulangnya hari Selasa. Minggu ini kita tidak ke gereja, nggak bisa. Kan di sana juga di tempat tujuan biasanya ada gereja. Kalau tidak ada gereja bagaimana? Ya online. Kalau ada gereja bagaimana? Ya pergi ke gereja di sana. Nggak perlu dibenturkan. Jangan juga kelihatan rohani. So rohani banget sih. Nggak ada. Pertanyaannya adalah itu tadi.
Bukan hanya di perbuatan, tetapi apa motivasi kita itu untuk memuliakan Tuhan. Apakah dengan ke gereja? Jangan sampai kita ke gereja. Karena saya rohani dari kecil, saya nggak akan pernah liburan hari Minggu, saya ke gereja terus. Marah-marah istrimu. Pengalaman pribadi ya. Iya, istri saya itu tipikal yang suka sekali jalan. Nah saya tipikal yang, pokoknya Sabtu Minggu itu karena mungkin didikan dari kecil ya, karena Bapak Gembala, kami nggak pernah namanya liburan Sabtu dan Minggu. Jadi begitu besar itu liburan hari Minggu. Apa itu liburan hari Minggu? Kan begitu ya. Kalau istri saya nggak, kebalikannya, pengennya liburan. Ya kadang-kadang memang kita harus lihat motivasi kita apa. Ya. Sekarang saya mau tanya lagi. Ada temanmu mau ketemu. Ini teman mau ketemu, sudah lama tidak ketemu. Tapi kemudian dia minta ketemu bersamaan dengan gereja. Jam pelayanan. Pilih mana? Sama-sama sama-sama baik. Pilih yang mana? Ke gereja lagi. Luar biasa. Jadi Murneto ini sebentar lagi nih kayaknya. Halo, pilih yang mana? Ya. Ya. Lihat situasi dan kondisi. Di mana kau berada, di mana Tuhan paling dimuliakan. Pilih di situ, yang mengerti katakan amin. Iya. Tapi juga jangan juga pilih. Tuhan, kayaknya lebih memuliakan Tuhan kalau saya datang pergi di gereja. Karena saya tahu temanku ini kalau ngajak, saya traktir bukan dia traktir saya. Jadi mending saya ke gereja, di gereja nanti ibaratnya 3-4 makan-makan joran. Halo, motivasinya salah. Kamu gak memuliakan Tuhan kalau seperti itu, meskipun datang pergi gereja. Sebenarnya kamu sedang pelit. Halo, betul atau tidak? Itu. Jadi selalu yang tanyakan apakah yang saya lakukan ini memuliakan nama Tuhan. Pelayanan sama kerja tugas. Kampus, pilih yang mana? Karena banyak saya dengar itu orang, Kak enggak bisa Kak pelayanan, izin Kak dulu. Nah mau apa? Tugas kerja tugas. Oh. Pelayanan sama kerja tugas, pilih yang mana? Halo? Ya kalau bisa jangan ditabrakkan, kan begitu. Kalau bisa jangan dibenturkan. Kalau tugasmu keluar hari Senin, ya kerjakan juga hari Selasa segera mungkin. Ya. Supaya jangan, karena begini ya, kalau kita mengerjakan sesuatu lebih cepat, itu artinya kita sedang menabung waktu. Tapi kalau kita tunda-tunda, kita sedang boros waktu. Ingat, waktu tidak bisa kembali. Makanya waktu harus dikelola dengan baik. Kalau ada sesuatu yang kita diperintahkan, jangan tunda-tunda. Kalau ada tugas yang dikasih, jangan tunda-tunda. Kalaupun suatu saat itu memang berbenturan, maka atur waktu dengan baik. Saya kadang-kadang jujur aja, saya kadang-kadang beberapa kali, waktu saya kuliah, itu ketemu hari Sabtu. Dan kuliahnya itu dari pagi sampai sore, jam 4, jam 5. Nah, Bapak Ibu tahu kalau jam 4, jam 5 saya harus ada di tempat ini. Ya. Jadi dengan berat hati, saya masih ingat waktu itu kami ada ujian praktek yang terakhir, waktu kuliah. Saya izin sama dosen saya, Pak, bolehkah saya izin, itu sudah jam 2, sehingga 3, bolehkah saya izin, saya harus ada kegiatan. Dosen saya nanya, kegiatanmu apa? Mohon maaf Pak, tapi ini jangan tersinggung ya. Saya ini pemuka agama Pak, saya harus persiapkan jemaat saya dan saya harus persiapkan diri saya untuk pelayanan besok. Oh begitu, saya dikasih loh. A lagi nilai saya. Pertama itu A-, saya protes. Dikasih A- kan, terus saya ditelepon sama teman-teman saya, Kak kita dapat berapa Kak? Dapat A- Kak. Nggak mau protes, mau Kak juga protes. Oh jadi tameng saya ternyata. Akhirnya saya datang sama dosen itu. Bilang, Pak mohon izin Pak. Boleh enggak saya lihat nilai saya kok saya dapat A-. Tahu, dosen yang sama yang beri saya izin, dia ngomong gini. Ah masa kamu A- sih? Kamu harusnya A. Oh langsung haleluya. Berubah, nilai saya A jadi nggak jadi A-, A dirubah. Itu ya. Ingat, kalau motivasi kita benar, Tuhan yang akan bukakan jalan, yang mengerti katakan amin. Sekalipun itu berbenturan tanpa kita sengaja. Tapi kalau engkau sengaja membenturkan, ada area yang belum kamu sangkali dalam hidupmu. Bertobat, sama-sama katakan bertobat kok. Ya. Itulah sebabnya, dengar baik, itulah sebabnya seringkali menyangkal diri sering terasa berat. Karena yang kita lepaskan bukan selalu dosa. Ya, bukan selalu dosa, melainkan sesuatu yang baik yang telah mengambil tempat yang seharusnya dimiliki oleh Kristus. Sekali lagi,
Itulah sebabnya menyangkal diri seringkali terasa berat karena yang kita lepaskan bukan dosa lagi, tetapi hal baik. Tetapi hal baik itu sudah menggantikan posisi Kristus. Itu yang harus kita hati-hati, yang mengerti katakan amin. Makanya tadi saya kasih praktek, kalau dua hal itu bersama-sama hal yang baik, apa yang harus kita lakukan? Tanya motivasimu yang baik. Ya. Halo? Ingat, berikutnya, ini yang terakhir. Salib setiap orang itu beda-beda. Ya. Tidak identik. Area yang disangkali tidak sama. Area yang disangkal akan menentukan bentuk salib yang harus kita pikul. Bapak Ibu perhatikan. Petrus, ya, salibnya adalah meninggalkan perahu. Betul atau tidak? Karena dia seorang nelayan. Matius, dia harus meninggalkan meja cukainya. Karena dia adalah seorang tukang bukan pemungut cukai. Ya. Paulus harus kehilangan statusnya. Salibnya adalah kehilangan status sebagai orang Farisi. Kehilangan statusnya sebagai seorang Sanhedrin. Bentuknya berbeda, tapi ada satu garis. Ada sebuah kesamaan, ada sesuatu yang identik di sana. Yaitu apa? Saat engkau mengikuti Yesus, selalu ada bayar harga, yang mengerti katakan amin. Selalu ada bayar harga. Dan kalau saya bilang bayar harga, itu tidak menyenangkan untuk kedangingan kita. Itu tidak membuat kita nyaman. Halo? Sama seperti orang yang muda yang kaya tadi. Salibnya adalah kehilangan kekayaan yang selama ini menjadi tempat rasa amannya. Bapak Ibu bayangkan kalau seandainya orang kaya ini dia jual segala miliknya, ikut Yesus. Yang pertama, tiap hari dikatain begini, dasar miskin. Setiap hari dia memikul salib. Dulu orang kaya, ternyata sekarang miskin. Ya. Jadi rakyat jelata, dulu dia kan pemimpin, sekarang mengikut, kasihan. Setiap hari diajakin. Ya. Bentuknya beda, tetapi prinsipnya sama, yaitu bayar harga. Di mana titik kita paling sulit berkata ya kepada Yesus, disitulah kita bisa menemukan salib yang harus kita pikul. Yang mengerti katakan amin. Mundur dulu. Di mana kita paling sulit untuk berkata ya kepada Yesus. Disitulah biasanya kita menemukan salib yang harus kita pikul. Nah, pertanyaannya, di mana kita paling sulit berkata ya untuk Yesus? Jawab sendiri-sendiri masing-masing. Ya. Ingat, tujuan akhirnya, pemain musik saya panggil maju ke depan, tujuan akhirnya adalah relasi dengan Kristus. Menjadi murid Yesus. Makanya Yesus berkata, kemudian datanglah kemari kepada orang muda kaya ini. Datanglah kemari dan ikutlah aku. Yesus gak butuh uang orang itu. Walaupun sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, kenapa Yesus gak mau orang itu sponsor ya? Bukankah orang itu kalau jadi sponsor, bahagia ini. Makan-makan terus aman keuangan. Tapi Yesus tidak menginginkan hartanya. Karena Yesus yang punya itu semua. Dia inginkan hati orang itu kepada dia. Sama sore hari ini. Waktu Yesus berkata, sangkali dirimu di bagian yang itu. Yesus mau dirimu. Yesus tidak mau hartamu. Yesus inginkan hatimu melekat kepada dia, yang mengerti katakan amin. Ya. Makanya selalu lagi polanya sama, ada sesuatu yang harus dilepaskan. Kalau kita sudah berani melepaskan, maka ada harga yang harus dibayar. Setelah ada harga yang harus dibayar, barulah di situ kita betul-betul mengikuti Yesus. Yang setuju katakan amin. Tutup Alkitabmu, kita bangkit berdiri. Haleluya. Sore hari ini, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Area mana dari hidup kita yang kita belum berani berkata ya di sana kepada Tuhan. Dan sore hari ini minta kekuatan dari Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Di mana bagian area yang kita tidak mau sangkal di depan Yesus. Mungkin kita masih aman dengan harta kita, mungkin kita masih aman dengan posisi kita. Sebut sama Tuhan, minta sama Tuhan, jamah bagian itu. Supaya kita berani berkata ya untuk kehendak Tuhan dan tidak untuk keinginan kita. Dengan begitu engkau dan saya menjadi pengikut Kristus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan
hatiku, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita naikkan pujian ini dari awal lagi, sama-sama katakan, semua karena anugerahmu, semua karena anugerahmu, hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Rohmu. Sama-sama katakan, kami bawa hatiku, penyembahanku, terus makin berkurang, Yesus makin bertambah. Sama-sama katakan, mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Katakan, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sore hari ini, menyangkal diri juga bisa berarti kita melepaskan hak kita. Mungkin hari-hari ini ada orang yang nyakitin hati kita. Dan Tuhan mau area yang kita sangkali adalah kita mau mengampuni orang tersebut. Tahu artinya mengampuni? Melepaskan hak untuk membalas dendam. Sore hari ini mungkin ada area di mana kita sulit untuk mengampuni. Saya mau kasih tahu, anugerahnya sanggup memampukan engkau dan saya untuk mengampuni. Caranya gimana? Engkau simple. Ingat, engkau di hadapan Allah adalah orang yang terkutuk. Orang yang pantas dihukum, gak layak sama sekali untuk kerajaan Allah. Tapi begitu Yesus turun, dia mati buat engkau dan saya, kita dilayakkan. Kita tidak layak, tapi kita dilayakkan. Kita tidak layak untuk diampuni, tapi dia mau ampuni. Dan sore hari ini, saya berdoa anugerah Tuhan besar dalam hidupmu. Engkau mau mengampuni. Engkau belajar menyangkal diri. Melepaskan hak untuk engkau mau membalas dendam. Kau serahkan semuanya kepada Tuhan. Mungkin hari ini kau berkata, itu sakit Kak. Itu sakit Pak. Rasanya tuh. Saya mau kasih tahu. Sangkali diri. Untuk segala sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Allah. Kalau Tuhan bilang ampuni, lepaskan pengampunan. Yang setuju katakan amin. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak mengiring Yesus. Hidupku, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku
murah buat Tuhan kita. Anugerahnya besar dalam kehidupan kita. Mari kita duduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang dalam kerajaan surga, ampuni kami kalau kami masih sering pilih-pilih area yang harus Engkau sentuh, area yang mana kami harus sangkali diri kami. Ampuni kami kalau kami sering berkata tidak untuk kehendak-Mu di area tertentu. Sore hari ini kami deklarasikan, kami enggak mau pilih-pilih, kami mau berikan semuanya kepada Yesus. Bagian mana yang Kau mau kami serahkan kepadamu, kami mau serahkan kepadamu. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami tidak mampu melakukannya sendiri. Oleh karena itu kami butuh anugerah Tuhan terus melangkah di depan kami, sehingga saat kami tidak mampu, anugerah-Mu yang memampukan kami, anugerah-Mu yang melayakkan kami, sehingga kami menjadi murid Yesus. Terima kasih Bapa di sorga buat firman Tuhan yang disampaikan sore hari ini. Menegur kami, menguatkan kami yang saat ini kami mungkin terombang-ambing dengan berbagai macam kenyamanan dunia ini. Dan sore hari ini kami sadar, mengikut Yesus adalah menyangkal diri, memikul salib. Dan terima kasih Tuhan buat semua firman Tuhan yang disampaikan. Kamu berdoa biar meteraikan ini dalam setiap hati anak-anak-Mu dan hamba-Mu. Sehingga kami bukan hanya mendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mau menjadi pelaku firman, sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Wow, luar biasa firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini, amin. Sudah diberkati? Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Tersedia 2 amplop di depan kursi saudara. Amplop yang pertama untuk operasional pastori, dan di minggu keempat ini amplop yang kedua kita akan khususkan untuk persembahan diakonia. Mari kita angkat amplop persembahan kita berdoa. Sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, tiba saatnya kami mau memberikan persembahan. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan bisa berkenan di hatinya Tuhan. Kami juga belajar memberi dengan sukacita, dan biarlah persembahan kami ini bisa berguna bagi pelayanan yang ada di tempat ini Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami siap memberi dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Segala raja, dia takkan tergoyahkan.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan gereja kita selama sepekan. Saya persilakan kepada teman-teman multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Wakili Gembala Sidang Tempat Ini dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pastor Ezra yang telah menjadi saluran berkat buat kita semua di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati lebih lagi dalam pelayanan keluarga, pekerjaan, dan semua usaha yang dilakukan. Dan Bapak Ibu Saudara, izinkan saya menyampaikan pengumuman tambahan buat kita semua. Gereja ini sangat bersuka cita dengan kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dan kami sangat menyambut dengan penuh sukacita apabila di antara kita ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini beribadah bersama-sama dengan kami GBI Oikumene. Dan mungkin di tangan Bapak Ibu Saudara sudah tersedia form selamat datang, mohon diisi, jangan ragu-ragu diisi. Setelah itu nanti keluar bisa ditukarkan dengan souvenir yang telah disediakan oleh gereja. Juga mungkin di tangan Bapak Ibu Saudara sudah ada form pokok doa, silakan diisi juga dan dikembalikan lagi kepada pelayan ASER. Nanti kita akan doakan di setiap doa Pondok Daud, Menara Pondok Daud, yaitu pada hari Selasa dan hari Jumat pukul 3 sore di tempat ini. Juga Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani Tuhan, baik itu di bidang WL, singers, pemusik, tamborin mungkin, atau yang jago masak, suka menerima tamu, dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa scan barcode kecil yang ada depan kursi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kemudian nanti akan diarahkan ke bidang pelayanan yang kira-kira cocok dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sama-sama kita bergabung, kita melayani Tuhan, amin. Juga di tempat ini panitia Natal untuk tahun ini telah menyediakan basar buat kita. Dalam tim pencarian dana mereka melakukan basar untuk malam hari ini, jadi tersedia dessert dan es buah gitu, harganya 20.000 masing-masing. Bisa diambil, ditukarkan dengan uang ya, 20.000. Ya, mungkin itu saja pengumuman tambahan untuk kita semua. Selanjutnya informasi kegiatan gereja akan disampaikan kembali di dalam grup WhatsApp atau media sosial gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri.
Mari selesaikan ibadah kita dengan penuh sukacita. Haleluya. Mereka percaya sama-sama angkat tangan, angkat suara. I sing. Besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian hanya bagimu, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, namamu yang besar, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi nyatakan dengan iman, come on. Namamu besar dan layak dipuji. Terima kasih Tuhan, namamu besar dan layak kami puji. Terima kasih Bapa, Engkaulah Allah kami, Engkaulah hidup kami, Engkaulah Raja kami yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini, Tuhan mengizinkan kami, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesanggupan untuk kami bersatu hati, menaikkan syukur kami, memuji dan besarkan nama Tuhan, memuji dan menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah menegur kami agar kami boleh menyangkal diri, berkata tidak dengan yang benar, berkata tidak yang melawan kekuatan daripada Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami beranikan saat ini Tuhan, kami mengatakan bahwa Tuhan memberikan kesanggupan kekuatan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kami belajar untuk memikul salib. Kami belajar untuk menghilangkan sifat yang jelek, sifat yang tidak baik menuju sifat seperti karakter Tuhan. Berikan kami kekuatan Bapa. Inilah janji kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu janjimu iya dan amin. Terima kasih Tuhan, bentuk hati dan pikiran kami untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Bentuk hati dan karakter kami untuk kami boleh seperti karakter Tuhan. Inilah keinginan kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau lebih dan lebih lagi mengurapi Tuhan, agar boleh menjadi berkat bagi kami jemaat-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah hari-hari yang baik, waktu yang bahagia. Ialah kami waktu bersekutu dengan Tuhan. Kami merasakan hadirat Allah dalam kehidupan kami. Saat sebentar lagi Tuhan, kami tidak akan sama di waktu pulang, di waktu saat kami datang. Kami akan membawa berkas-berkas yang daripada Allah. Hanya tujuan Tuhan mereka, oh Tuhan, hanya Tuhan yang patut disembah dan Tuhan yang patut diagungkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat
bangsa dan negara ini, bahkan kota Makassar ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Oh Tuhan, adakan hujan pertobatan bagi bangsa dan negara dan kota Makassar ini Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang diagungkan, bahwa Engkaulah juru selamat kami, tidak ada yang lain. Terpujilah namamu Tuhan, Kau memberkati Tuhan, bahkan oh Tuhan Bapak Presiden beserta jajarannya sampai ke bawah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan akal hikmat, roh bijaksana, roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa dan negara ini. Khusus kota Makassar Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami kebebasan untuk kami beribadah dan menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Kami serahkan kota Makassar ini ke dalam tangan Tuhan. Roh apapun, roh pemabuk, roh minum, roh Tuhan yang mengganggu hubungan kami dengan Tuhan, kami bersatu hati Tuhan, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah hidup kami Tuhan, inilah hidup kami. Ampunkan tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kehadiran Tuhan boleh memberkati kami semua. Bahkan saat ini Tuhan, kami akan pulang, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, bagari kami dengan malaikat surgawi. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri doa kami yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkat tanganmu, arahkan hatimu pada Tuhan, terima berkat Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum firman Allah yang telah disampaikan kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Oleh karena itu malam hari ini, pulanglah dan jadilah garam dan terang, sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu, dan berilah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai, karena bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil satu sejenak.